Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Seseorang ingin berkurban, tetapi masih banyak hutang. Bagaimana solusinya? Berikut adalah kisah Abu Nawas. Semoga akan menemukan jawabannya. Di sebuah pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar-pasar mulai ramai. Pedagang roti berteriak menawarkan dagangannya. Penjual kurma sibuk menimbang barang. Sementara anak-anak berlari sambil membawa layang-layang. Namun di tengah keramaian itu ada satu orang yang berjalan santai sambil tersenyum sendiri, seolah tidak punya masalah hidup sama sekali. Orang itu tidak lain adalah Abu Nawas. Pagi itu Abu Nawas berjalan sambil membawa kantong kecil berisi kacang rebus. Setiap beberapa langkah ia berhenti, makan satu kacang, lalu mengangguk sendiri seperti sedang menemukan ilmu besar. Tiba-tiba seorang warga bertanya, "Abu Nawas, kenapa dari tadi bicara sendiri?" Abu Nawas menjawab santai, "Aku sedang rapat penting." "Dengan siapa?" "Dengan perutku. Dia meminta makan besar, tapi dompetku mengusulkan puasa sunnah." Orang-orang di pasar langsung tertawa. Tidak lama kemudian datang pengawal kerajaan menaiki kuda. "Abu Nawas, Paduka Raja memanggilmu ke istana sekarang juga." Abu Nawas langsung pura-pura batuk. "Kalau bisa besok saja, hari ini aku sedang sibuk." "Sibuk apa?" "Mencari alasan supaya tidak dipanggil raja." Pengawal itu geleng-geleng kepala. "Pokoknya harus sekarang." Akhirnya Abu Nawas ikut ke istana. Sesampainya di sana, ternyata aula kerajaan sudah penuh. Ada menteri, ulama, pedagang ayam, bahkan beberapa orang yang sengaja datang hanya untuk mendengar Abu Nawas dipermalukan oleh raja. Karena semua orang tahu Raja Harun al-Rasyid sangat suka memberi pertanyaan jebakan kepada Abu Nawas. Raja duduk di singgasananya sambil tersenyum tipis. Abu Nawas datang juga. Abu Nawas membungkuk hormat. "Saya datang, Paduka, walaupun sebenarnya kaki saya tadi ingin pulang." Semua orang tertawa kecil. Raja lalu berkata, "Hari ini aku punya pertanyaan agama sekaligus kehidupan." Abu Nawas langsung memegang dadanya. "Kalau pertanyaan sulit, izinkan saya pingsan dulu supaya tidak malu." Raja tertawa. "Begini Abu Nawas, ada seseorang ingin berkurban di bulan Dzulhijjah, tetapi dia masih punya hutang. Menurutmu mana yang harus didahulukan?" Mendadak suasana menjadi hening. Para menteri saling pandang. Beberapa ulama mengusap jenggotnya. Pedagang-pedagang mulai serius mendengarkan. Namun Abu Nawas malah santai duduk bersila. Ia bertanya balik, "Hutangnya kepada siapa dulu, Paduka?" Raja mengenyit. "Kenapa memangnya?" Abu Nawas menjawab, "Kalau hutangnya kepada tetangga yang galak, sebaiknya bayar dulu sebelum kambing kurbannya ikut disita." Seketika aula istana pecah oleh tawa. Bahkan seorang menteri sampai tersedak minuman. Raja ikut tertawa lalu berkata, "Aku serius Abu Nawas." Abu Nawas mengangguk cepat. "Baik Paduka, kalau begitu saya juga akan serius sedikit." Semua orang kembali tertawa. Abu Nawas lalu berdiri dan mulai bercerita. Di kampung sebelah ada seorang pria yang sangat ingin terlihat paling soleh saat Idul Adha. Ia membeli kambing paling gemuk di pasar. Kambing itu begitu besar, sampai saat berjalan yang capek bukan kambingnya, tapi tali penariknya. Orang-orang mulai terkekeh. Setiap pagi kambing itu dimandikan dengan air hangat. Bulunya disisir, bahkan diberi parfum. Raja heran,
Parfum? Iya Paduka, kambingnya lebih wangi daripada pemiliknya. Tawa kembali pecah. Bahkan si pemilik kambing sering mengajak kambingnya bicara. Memangnya apa yang dia katakan? Tanya seorang menteri penasaran. Abu Nawas meniupkan gaya dramatis. Wahai kambingku, sebentar lagi engkau akan terkenal di kampung ini. Raja tertawa sambil menepuk kursinya. Lalu apa yang terjadi? Nah, suatu sore datanglah penagih hutang. Dia mengetuk pintu sambil berkata, Assalamualaikum, saya datang menagih hutang yang sudah 3 bulan. Lalu si pemilik kambing panik. Dia langsung sembunyi di belakang kandang. Orang-orang mulai tertawa lagi. Penagih hutang bertanya kepada istrinya, suamimu mana? Istrinya bingung lalu menjawab, sedang beribadah. Raja tertawa keras. Padahal, lanjut Abu Nawas, si suami sedang memeluk kambing sambil berdisik. Tolong, jangan mengemik dulu. Seluruh aula meledak oleh gelak tawa. Bahkan pengawal istana yang biasanya serius sampai menuntut menahan tawa. Raja lalu berkata, baik Abu Nawas, sekarang jawaban seriusnya. Abu Nawas pun mulai berbicara lebih tenang. Paduka, kurban adalah ibadah yang sangat mulia. Namun hutang adalah kewajiban yang harus diperhatikan. Kalau hutangnya sudah jatuh tempo dan dia mampu membayar, maka sebaiknya hutangnya didahulukan. Karena orang lain punya hak yang harus diselesaikan. Para ulama mengangguk setuju. Tetapi, lanjut Abu Nawas, jika hutangnya belum jatuh tempo atau dia masih mampu berkurban tanpa mengganggu kewajiban membayar hutang dan kebutuhan keluarganya, maka berkorban tetap boleh. Raja tersenyum puas. Namun Abu Nawas belum selesai. Masalahnya sekarang, banyak orang ingin terlihat kaya saat Idul Adha. Mereka rela beli kambing besar, tapi setelah itu makan mie kuah sebulan penuh. Istana kembali tertawa. Ada juga yang habis kurban, langsung pura-pura tidak dengar saat penagih hutang datang. Abu Nawas menirukan gaya orang mengintip dari jendela. Bilang saja saya sedang safar. Menteri tertawa sampai hampir jatuh dari kursinya. Raja kemudian bertanya, menurutmu bagaimana tanda orang terlalu memaksakan untuk kurban? Abu Nawas menjawab cepat. Sesudah kurban, daging dibagikan ke tetangga. Tapi pemilik kambing malah pinjam beras ke tetangga yang sama. Semua orang tertawa paling keras hari itu. Raja sampai mengusap air matanya karena terlalu banyak tertawa. Setelah suasana agak tenang, Raja pun berkata, Abu Nawas, kenapa kau selalu bisa membuat orang tertawa sekaligus berpikir? Abu Nawas membungkuk hormat. Karena manusia lebih mudah menerima nasihat ketika perutnya tidak tegang, Paduka. Raja mengangguk pelan. Abu Nawas lalu menambahkan, ibadah itu indah, tapi jangan sampai kita sibuk membeli kambing, sementara penagih hutang lebih sering melihat kita daripada keluarga sendiri. Semua orang kembali tertawa. Sejak hari itu, cerita Abu Nawas terkenal di seluruh Baghdad. Banyak orang jadi sadar bahwa ibadah bukan tentang pamer atau gengsi, melainkan tentang keikhlasan, kemampuan, dan tanggung jawab. Dan konon katanya si kambing yang tadi dimanja itu akhirnya tetap menjadi korban. Tetapi sebelum disembelih, kambing itu sempat mengembik keras seolah berkata, bayar hutang dulu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas kerap kali mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang yang banyak dari baginda raja, karena selalu berhasil memecahkan kasus-kasus yang rumit. Rupanya hal ini mengundang rasa iri dengki oleh sebagian hakim istana yang berjumlah 5 orang. Mereka beralasan bahwa menangani kasus sudah jadi pekerjaan para hakim, bukan tugasnya Abu Nawas. Kelima hakim tersebut lalu berkumpul untuk membahas masalah ini. Enak saja Abu Nawas,
Dia mendapat hadiah yang seharusnya jadi milik kita, kata salah satu dari mereka. Benar, ini tak boleh dibiarkan. Ayo, kita ajukan protes kepada Baginda Raja, sahut yang lainnya. Maka kelima hakim ini menghadap Baginda Raja dan menyatakan keberatannya. Mendengar keluhan mereka, Baginda Raja menanggapinya dengan bijak. Kalian kan sudah mendapat gaji tiap bulannya, sedangkan Abu Nawas tidak mendapatkan. Jadi, wajar kalau aku memberinya hadiah. Itu sebagai rasa terima kasih, karena telah membantu menyelesaikan masalah, tutur Baginda Raja. Tapi itu kan seharusnya sudah menjadi tugas kami. Kenapa Paduka berikan kepada Abu Nawas? Protes salah satu hakim. Saya tahu kalian orang pintar dan berpendidikan. Tapi kasus yang aku percayakan pada Abu Nawas butuh kecerdasan dan kebijaksanaan, terang Baginda Raja. Soal kebijaksanaan, kami juga bisa, Paduka yang mulia, ujar mereka. Karena mereka bersikukuh dengan pendiriannya, akhirnya Baginda Raja membuat sebuah tantangan. Baiklah, akan saya uji kalian dengan kasus yang sederhana. Jika kalian bisa memecahkannya, saya tidak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas, kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja perintahkan pelayan untuk membawakan papan tulis. Lalu di papan tulis tersebut Baginda Raja menggambar garis dengan panjang 100 cm. Sekarang, masing-masing dari kalian maju dan perpendek garis ini, perintah Baginda Raja. Hakim pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu, dan kini menjadi 80 cm. Selanjutnya, Baginda Raja mempersilakan hakim kedua untuk melakukan hal yang sama. Ia pun menghapus garis sepanjang 20 cm, dan garis tersebut kini menjadi 60 cm. Hakim ketiga dan hakim keempat pun maju ke depan. Mereka berdua melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Tibalah giliran hakim yang kelima. Ia terlihat kebingungan, tak tahu harus bagaimana. Kemudian Baginda Raja bertanya, apakah engkau akan melakukan hal yang sama seperti kawanmu? Kalau demikian, garisnya akan hilang. Padahal yang aku minta perpendek garisnya, bukan menghilangkan garisnya. Tapi kalau hanya menghapus 10 cm, berarti kau telah berbuat tidak adil. Karena keempat kawanmu menghapus 20 cm. Lalu, bagaimana caramu memecahkan masalah ini? Kalau engkau kebingungan, silakan kamu tanya pada keempat kawanmu, ujar Baginda Raja. Kelima hakim tersebut mulai berpikir keras untuk mencari solusinya. Setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung mendapatkan jawaban. Ampun Paduka yang mulia, kami tidak tahu cara memecahkan masalah ini, kata mereka. Baiklah, kalau kalian sudah menyerah, maka aku akan panggil Abu Nawas kemari. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Ia lalu diperintah Baginda Raja untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kepada 5 hakim tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 cm. Akan tetapi, ia menggambar garis yang baru, yang panjangnya 120 cm. Garis tersebut lebih panjang daripada garis yang pertama yang dibuat oleh Baginda Raja. Setelah Abu Nawas selesai dengan tugasnya, Baginda Raja lalu berkata kepada mereka, kalian lihat sendiri kan, bagaimana cara Abu Nawas menyelesaikan masalah untuk membuat garis menjadi pendek. Kalian tak perlu menghapusnya,
cukup membuat garis baru yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Mendengar hal itu, kelima hakim tersebut menyadari akan kekeliruannya dan mengakui kecerdasan Abu Nawas akan sifat bijaknya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kisah selanjutnya. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya. Dia ingin meminjam uang 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu?" kata Abu Nawas. "Tolonglah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan," pinta Abu Jahil merengek. Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun karena terus-menerus didesak, Abu Nawas tidak bisa menolak. "Tapi kamu janji ya, hanya sebulan," kata Abu Nawas mengingatkan. "Ya, saya berjanji Abu Nawas, bulan depan kebun saya panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman saya," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen, dan hasil panennya melimpah ruah. Payah Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan," kata Abu Nawas. Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar bulan depan," kata Abu Jahil. Mendengar jawaban Abu Jahil, Abu Nawas sangat kecewa. Akhirnya, dia pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas menjadi emosi. "Kurang ajar," katanya, dia kekurangan uang, tetapi dia malah sering mengadakan pesta, gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya karena 1000 alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Mengapa kamu ke sini, Abu Nawas? Aku kan sudah bilang, jika mengembalikan uangnya itu bulan depan," kata Abu Jahil. "Jangan salah paham Abu Jahil, aku ke sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu orang pintar," jawab Abu Nawas. "Memangnya ada perlu apa?" tanya Abu Jahil penasaran. "Ini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya ke sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Baiklah Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya," kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugihan itu. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Ah, itu mudah, tapi ada syaratnya," kata sang dukun. "Apa syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dikorbankan. Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu," jawab sang dukun. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya
Siapapun yang berhutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu, jawab sang dukun. Bagaimana jika orang itu tidak mau? Tanya Abu Nawas. Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari, dan tiba-tiba mati dengan mengerikan, kata sang dukun menjelaskan. Oh, aku mengerti. Baiklah, aku setuju, jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetaran. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual. Tengah malam, setelah kembali dari rumah sang dukun, Abu Nawas berkata di tengah jalan, Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutang yang 100 dinar. Saya ikhlas. Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. Jangan Abu Nawas, saya akan mengembalikan uang kamu nanti. Tepatnya saat sampai di rumah saya. Nanti akan segera aku kembalikan, kata Abu Jahil dengan ketakutan. Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang? Kode Abu Nawas. Saya masih punya banyak uang, Abu Nawas. Aku sengaja berbohong padamu, kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah uang 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut, agar Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang bernama Ilham Alimuddin. Dia dulunya merupakan jenderal perang yang sangat terkenal, ahli siasat perang, jago negosiasi, dan juga kaya raya. Tapi karir berperangnya terhenti setelah mengalami kelumpuhan saat memimpin perang melawan Bizantium. Tidak berselang lama, anak istrinya juga ikut terbunuh. Ia pun akhirnya memilih untuk pensiun menjadi tentara. Sang jenderal ini hidup sendirian dengan kekayaannya yang berlimpah. Meskipun sudah tua dan menderita kelumpuhan, naluri menantang orang masih melekat dalam diri sang jenderal. Tapi kali ini bukan menantang adu kekuatan fisik, melainkan adu kekuatan pikiran. Tampaknya ia bukan hanya ingin dikenal sebagai jenderal perang, tetapi ia juga ingin dikenal sebagai tokoh paling cerdik dan pandai di kota Baghdad. Untuk itulah, dia tak segan-segan memberikan banyak hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya. Sampai hari ini, sudah 100 orang yang lebih yang dia tantang. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil mengalahkannya. Total pertanyaan yang diajukan jenderal ada 3. Tapi yang unik dari permainan ini, apabila berhasil menjawab soal pertama dan kedua, tetapi gagal menjawab pertanyaan yang ketiga, maka semua hadiahnya menjadi gugur. Hal inilah yang membuat orang-orang kesal dengan sang jenderal. Aku kesal dengan sang jenderal yang lumpuh itu, kata seseorang kepada kawannya. Pertanyaan pertama dan kedua berhasil aku jawab dengan benar. Tapi pas pertanyaan ketiga, dia tanya, siapakah malaikat yang menyiksa manusia? Langsung saja aku jawab malaikat Malik. Dia bilang jawabanku itu katanya salah. Loh, bukannya jawabanmu itu benar? Tanya kawannya heran. Kamu juga salah. Aku kira kamu pintar. Yang benar itu malaikat Zabaniyah. Malaikat-malaikat hanya penjaga neraka. Timpal orang tersebut kepada kawannya. Suatu hari, datanglah seorang pemuda ke rumah sang jenderal. Pemuda ini sangat terkenal pandai dan cerdik di kotanya. Ia menerima tantangan sang jenderal untuk menjawab teka-tekinya. Namun seperti tamu-tamu yang lainnya, pemuda itu gagal mengalahkan sang jenderal. Karena kesal dan kecewa, pemuda itu pun berkata, "Wahai jenderal,
Apakah Tuan berani menantang Abu Nawas? Wah, ide bagus itu. Sampaikan kepada Abu Nawas, saya menantang dia. Maka pergilah pemuda itu ke rumah Abu Nawas dan menyampaikan tantangan debat dari sang jenderal. Sementara sang jenderal menyiapkan materi yang lain dari biasanya. Bisa dibilang kali ini teka-tekinya sangat sulit dipecahkan. Itu karena mengingat reputasi Abu Nawas adalah pujangga yang cerdik dan mempunyai 1001 akal. Oleh karenanya, sang jenderal sangat berhati-hati dan tidak sembarangan dalam membuat pertanyaan. Esok harinya, datanglah Abu Nawas ke rumah sang jenderal. Silakan masuk Abu Nawas, sambut sang jenderal kepada Abu Nawas. Ternyata sang jenderal telah menyiapkan hidangan untuk tamu istimewanya itu. Setelah selesai makan dan minum, sang jenderal tanpa basa-basi mengutarakan niatnya. Begini Abu Nawas, saya ada 3 pertanyaan untuk kamu. Kalau kamu bisa menjawabnya, dan ini khusus untuk kamu, hadiahnya akan saya tambah 2 kali lipat. Bukan 100.000 dirham, tetapi 200.000 dirham. Abu Nawas langsung terperanjat dengan hadiah yang ditawarkan oleh sang jenderal. Namun ada syaratnya Abu Nawas, kalau kamu tidak bisa menjawab semua pertanyaanku, sebagai hukumannya kamu harus berpidato di depan umum. Kalau aku adalah orang yang paling pintar di kota Baghdad, ucap sang jenderal kepada Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas langsung mengiyakan tawaran sang jenderal. Baiklah Abu Nawas, sekarang kita mulai saja, sahut sang jenderal. Tapi sebelumnya tutup matamu dengan kain ini, dan engkau harus menggendongku karena aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Maka dengan mata tertutup kain, Abu Nawas menggendong sang jenderal. Kemudian, sang jenderal mengajak Abu Nawas ke tempat peternakan unta miliknya, di mana tempat itu tidak pernah dimasuki oleh orang lain. Berhenti Abu Nawas, kata sang jenderal. Pertanyaan pertama, katakan apa yang ada di hadapanmu, tanya sang jenderal. Ini gila, mana mungkin saya tahu dengan keadaan mata tertutup, pikir Abu Nawas. Tapi dengan cekatan, Abu Nawas langsung menjawab. Di depan saya ada peternakan unta, Tuan Jenderal. Sang jenderal pun kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu? Padahal peternakan untanya tidak pernah dimasuki oleh orang lain. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan. Sang jenderal tetap digendong oleh Abu Nawas. 1 jam kemudian, sang jenderal berkata, "Berhenti Abu Nawas. Sekarang katakan padaku, apa yang ada di hadapanmu?" Sejenak Abu Nawas berpikir. Ia pun lalu menjawabnya, "Di depan saya ada sungai. Di sekitarnya ada pohon tin dan pohon zaitun," jawab Abu Nawas. Sang jenderal kembali dibuatnya kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawabnya dengan tepat? Dia pasti mempunyai ilmu sihir, pikir sang jenderal. 2 pertanyaan sudah kamu jawab dengan benar, ujar sang jenderal. Mari kita lanjutkan perjalanan untuk pertanyaan terakhir, ajak sang jenderal. Sang jenderal kemudian menuntun Abu Nawas melewati gurun, hingga sampailah mereka berdua ke tempat pelacuran yang terletak di tengah-tengah padang pasir. Berhenti Abu Nawas. Sekarang katakan padaku, apa yang ada di hadapanmu? Tanya sang jenderal. Abu Nawas tidak langsung menjawab, ia berkonsentrasi penuh. Kemudian pelan-pelan dia menjawab, di depan saya ada wanita telanjang, Tuan Jenderal. Sang jenderal pun kaget bukan main. Semua pertanyaannya bisa dijawab dengan tepat oleh Abu Nawas dengan mata tertutup. Sesuai kesepakatannya, akhirnya esok paginya sang jenderal menyerahkan hadiahnya di depan istana.
dan disaksikan oleh baginda raja dan masyarakat. Tapi sebelum memberikan hadiahnya, sang jenderal berpitato menceritakan pengalaman mereka berdua. "Wahai Abu Nawas, saya masih penasaran. Bagaimana kamu bisa menjawab semua pertanyaanku, sedangkan kedua matamu tertutup kain?" tanya sang jenderal. "Itu mudah saja, Tuan Jenderal," jawab Abu Nawas. "Ketika Tuan mengajukan pertanyaan pertama, kaki saya menginjak kotoran unta. Dari situlah saya menebak kalau saya berada di peternakan unta." Baginda raja tersenyum mendengar jawaban Abu Nawas, sedangkan sang jenderal hanya bisa geleng-geleng kepala. "Lalu dengan pertanyaan kedua, bagaimana kamu bisa menjawab dengan tepat?" tanya sang jenderal. Abu Nawas kembali menjawab, "Meskipun mata saya tertutup, tapi telinga saya bisa mendengar adanya suara air mengalir dan burung puyuh yang berkicau. Burung puyuh hanya mau makan biji-bijian buah tin dan zaitun. Sedangkan pohon tin dan zaitun hanya tumbuh di pinggiran sungai." Lagi-lagi baginda raja tersenyum. Sang jenderal dibuatnya terperangah dengan jawaban Abu Nawas. "Baiklah, semua jawabanmu itu masuk akal. Tapi, kenapa kamu juga bisa menebak dengan tepat atas pertanyaan yang ketiga?" tanya sang jenderal penasaran. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Itu sangat mudah sekali, Tuan. Saat Tuan menyuruh saya berhenti, tiba-tiba saja saya merasakan ular Tuan bergerak-gerak di punggung saya." "Nut-nutan, Tuan Jenderal," jawab Abu Nawas sambil menahan tawa. "Dari situlah saya bisa mengetahui kalau di depan saya ada wanita telanjang." Spontan saja baginda raja ikut tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Sedangkan sang jenderal hanya bisa tersenyum kecut menahan rasa malu. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.